Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uraihan Dewi Rahmawati dari Prodi Teknik Multimedia 2A. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat sebuah video tentang halaman website wisata Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah web design. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka Bootstrap 5. Di sini saya akan menggunakan Bootstrap 5 untuk membuat websitenya. Baiklah, pada Bootstrap 5 sudah disediakan starter template untuk kita gunakan, jadi langsung kita copy saja. Baiklah, sebelumnya saya sudah menyiapkan folder untuk menyimpan script, kemudian kita langsung saja untuk membuat file baru. Dan langsung kita save dalam bentuk format HTML. Setelah itu kita paste codingan sebelumnya di sini. Dan jangan lupa untuk di save. Oke, di sini kita diberi dua option. Karena option yang ini tidak digunakan, jadi kita hapus saja. Dan jangan lupa untuk di save. Yang ini juga akan saya hapus karena tidak diperlukan. Sekarang akan saya coba tampilkan pada halaman browser. Nah, maka tampilannya seperti ini. Menggunakan Bootstrap 5 ya. Saya akan ubah title-nya menjadi Wisata Indonesia. Dan save. Untuk H1 juga akan saya hapus karena tidak digunakan. Lalu kita save dan kita lihat perubahannya di halaman website. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Yang berubah adalah di bagian title dan tulisan Hello World hilang. Selanjutnya adalah membuat bagian navbar dengan kita cari navbar di Bootstrap. Bootstrap sudah menyediakan navbar, jadi kita hanya perlu memilih navbar yang akan kita gunakan. Saya copy saja navbar yang ini, kembali ke codingan dan akan kita paste. Sebelum itu, jangan lupa untuk membuat tag komentar sebagai penanda. Lalu akan saya rapikan sedikit dan jangan lupa untuk di save. Dan akan saya refresh kembali pada halaman browser. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk navbar ini sudah otomatis menyesuaikan apabila halaman web browser dikecilkan. Contohnya seperti ini. Kalau kita klik di sini, maka akan ditampilkan menu pada navbar. Itu. Lalu saya akan memberi sedikit perubahan pada navbar. Karena posisi navbar terlalu ke kiri, maka akan saya geser sedikit agak ke tengah. Dengan menghapus sedikit di bagian kontainer. Dan jangan lupa untuk di save, kemudian kita refresh. Nah, maka perubahannya menjadi sini. Kembali ke codingan. Selanjutnya, saya akan merubah posisi menu menjadi ke sebelah kanan. Ya, posisi menu yang ini. Caranya adalah dengan merubah codingan di bagian tab full dengan menambahkan margin start. Kenapa margin start? Karena pada Bootstrap 5 sudah tidak lagi menggunakan yang namanya left dan right. Karena sudah diganti dengan start untuk kanan dan end untuk kiri. Tambahkan juga auto dan save. Refresh pada halaman browser, maka untuk posisi menu sudah berubah menjadi sebelah kanan. Kembali ke codingan. Selanjutnya saya akan merubah warna navbar. Nah, kita cukup pergi ke Bootstrap, lalu klik color di sini, maka akan ditampilkan. Nah, saya akan menggunakan warna warning itu. Caranya adalah mengubah di bagian ini. Lalu di save dan refresh kembali pada halaman browser.
Jadi, navbar sudah berwarna orange seperti ini. Kembali ke codingan. Selanjutnya, saya akan menambahkan sedikit perubahan pada menu yang ada di navbar. Karena disable tidak dapat digunakan, maka akan saya hapus saja. Karena menu yang akan ditampilkan itu banyak, maka saya hanya akan mengcopy paste dan mengganti teksnya. Lalu di-save dan tampilkan kembali pada halaman web browser. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Ada menu home, paket wisata, akomodasi, galeri, produk dan souvenir, dan juga about us. Kembali ke codingan. Selanjutnya, saya akan menambahkan shadow untuk navbar. Caranya adalah pergi ke Bootstrap, kemudian ketik shadow. Nah, di sini kita bisa lihat untuk properti shadow yang digunakan itu apa. Di sini saya akan menggunakan small shadow dan ini propertinya. Lalu kita tambahkan di bagian navbar. Dan jangan lupa untuk di-save. Lalu refresh kembali halaman browser. Mungkin di sini efeknya tidak terlalu kelihatan, tapi sudah ditambahkan properti shadow. Selanjutnya saya akan membuat jumbotron. Pertama kita pergi dulu ke Bootstrap dan kita ubah menjadi Bootstrap 4 ya. Nah, di Bootstrap 4 ini tinggal kita ketik deh jumbotron. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah dan akan ditampilkan. Nah, ini scriptnya tinggal kita copy. Kemudian akan kita paste di codingan yang ini. Jangan lupa untuk membuat tag komentar sebagai penanda, caranya dengan Ctrl/. Setelah itu kita paste codingannya di sini. Jadi kita rapikan sedikit dan save. Sekarang kita lihat perubahannya dengan di refresh. Nah, maka tampilan untuk jumbotron sudah ada di halaman website. Karena ada bagian yang tidak diperlukan, maka akan saya hapus. Dan save. Sekarang kita coba refresh kembali. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat CSS. Jangan lupa menggunakan tag komentar sebagai penanda. Dan akan saya beri nama myCSS. Tambahkan tag link. Nah, karena ini tidak diperlukan, maka kita hapus saja. Dan akan saya tambahkan di sini namanya style.css sebagai nama file dari CSS saya. Kemudian saya buat file baru dan saya save as dengan nama style.css agar terhubung dengan link yang tadi. Dan save. Lalu pada CSS ini untuk jumbotron saya akan menambahkan beberapa properti untuk menghias bagian jumbotronnya. Dan sudah saya siapkan beberapa properti tersebut, jadi langsung saja tinggal di paste ke sini. Untuk background image, saya sudah menyediakan sebuah gambar di dalam folder img. Jadi tinggal saya ubah saja nama gambarnya di sini. Nah, tampilannya di dalam folder yang ini ya. Nah, itu ada tulisan awal. Kembali ke codingan dan jangan lupa untuk di-save. Refresh halaman website, maka perubahan tampilannya menjadi seperti ini.
Berikutnya, saya akan membawa tulisan Hello World menjadi ke tengah. Kembali ke codingan, dan tambahkan text center pada Jumbotron, dan save. Kembali ke halaman web browser, lalu refresh, maka perubahan tampilannya akan menjadi seperti ini. Teks Hello World sudah berada di tengah, lalu kembali ke codingan. Untuk tag div akan saya ubah menjadi section dan save. Pada CSS Jumbotron, saya melakukan sedikit perubahan seperti ini. Untuk warna navbar, agar balance, akan saya ubah menjadi primary, karena sebelumnya warnanya kan orange dan backgroundnya biru, jadi agak kurang cocok. Dan warna biru itu primary. Maka saya refresh pada halaman web browser, perubahannya menjadi seperti ini. Warnanya sudah balance. Untuk warna pada teks menu juga akan saya ubah menjadi warna putih, dan pada bagian nav ini light akan saya ganti menjadi dark karena sebelumnya menyesuaikan dengan navbar yang berwarna orange. Dan untuk pewarnaan menu pada navbar, warnanya itu berlawanan. Dan juga isi dari Jumbotron pada bagian paragraf dan H1 akan saya ubah. Dan di save. Lalu kita refresh pada halaman web browser dan teksnya sudah berubah. Kembali ke codingan. Selanjutnya saya akan menambahkan gelombang pada Jumbotron di bagian sini. Caranya adalah kita pergi ke website getwebs.io, ya yang ini. Icon ini untuk mengatur bentuk gelombangnya. Icon ini untuk mengatur warna gelombang yang akan kita gunakan. Lalu yang ini untuk mengatur transparansi. Karena saya akan menggunakan warna putih, maka saya hanya akan mengubah angka di sini menjadi default warna putih, yaitu FFF ya. Kemudian yang ini untuk mengatur bentuk gelombangnya, kita bentuk random dan kita copy saja. Kembali ke codingan. Dan paste sebelum penutup section. Lalu save. Refresh kembali halaman website. Jadi perubahannya seperti ini. Tapi gelombangnya tidak memenuhi halaman website. Karena tidak memenuhi, maka kita kembali lagi ke codingan CSS untuk merubah bagian padding. Dan save, lalu refresh kembali halaman browser. Maka bentuk gelombang sudah menjadi seperti ini, lebih rapi dari sebelumnya. Kembali ke codingan. Selanjutnya saya akan membuat bagian about. Untuk bagian about yang ini ya, kenapa saya buat bagian about terlebih dahulu? Karena saya akan mencantumkan data pribadi di sini. Dan nanti bagian about bisa saya edit untuk diletakkan di akhir codingan. Dan akan disesuaikan dengan paket wisata, akomodasi, galeri, produk, dan juga souvenir. Kembali ke codingan. Tambahkan tag komentar untuk di awal dan di akhir, juga tambahkan ruang agar codingannya lebih rapi. Tambahkan tag section untuk bagian about. Tambahkan juga tag div class container. Karena saya memerlukan kolom untuk about, maka saya akan membuat tag div class row. Karena di sini akan ada kolom khusus untuk about. Saya juga memerlukan kolom untuk isi dari about, maka saya akan membuat tag div class form agar lebih rapi. Setiap menu akan ditambahkan text section seperti ini.
untuk membuat bagian-bagiannya. Lalu akan saya tambahkan tag H2 di sini untuk about dan save. Refresh kembali halaman browser untuk melihat perubahannya. Untuk text about akan saya ubah posisinya menjadi ke tengah dengan menambahkan text center pada bagian row dan save. Refresh kembali halaman web browser untuk melihat perubahannya. Nah, tulisannya sudah berada di tengah. Kembali ke codingan. Untuk sementara, saya akan menambahkan data secara default dan akan saya edit nanti untuk menambahkan data pribadi di akhir video. Saya akan tambahkan tag div class row untuk kolom dari isi about. Dan juga tambahkan tag div untuk kelas kolom. Tambahkan juga tag p untuk teksnya. Karena teksnya akan ada dua macam, maka lakukan seperti tahap sebelumnya untuk menambahkan teks pada about. Untuk isi dari about, saya gunakan teks ORM Ipsum sebagai teks default, dan isi dari about ini akan saya ubah di akhir video. Dan save, lalu refresh kembali halaman website untuk melihat perubahannya. Kembali ke codingan. Dikarenakan tampilan pada about terlalu sempit, maka saya akan mengubah sedikit pada CSS. Dan save. Lalu kita coba refresh kembali halaman website. Nah, maka perubahan tampilannya menjadi seperti ini. Kembali ke codingan. Dikarenakan jarak isi teks pada about terlalu lebar, seperti ini, maka akan saya lakukan sedikit perubahan agar lebih rapi. Untuk perhitungan kolom isi teks about dari kiri ke kanan itu hitungannya 12. Dikarenakan ada dua teks berbeda, maka akan saya bagi. Jadi satu kolom itu hitungannya cukup 4 saja. Dan save. Refresh kembali halaman browser untuk melihat perubahannya. Nah, teksnya sudah berubah seperti ini. Tapi teksnya kurang rapi. Untuk merubah posisinya, kita pergi ke Bootstrap. Pada pencarian Bootstrap 5, kita ketik saja kolom. Di sini ditampilkan beberapa pengaturan kolom. Nah, yang akan saya gunakan pengaturan kolom yang seperti ini. Jadi, saya akan menggunakan Justify Content Center sebagai properti kolom untuk isi teks about tadi. Langsung di copy saja, lalu paste di bagian row dan save. Refresh kembali halaman website untuk melihat perubahannya. Sekarang tulisannya sudah berada di tengah seperti ini. Tampilan isi teks memiliki jarak yang terlalu dekat. Untuk mengubahnya, kita bisa lihat contoh di Bootstrap dengan mengetik spacing. Spacing menampilkan banyak properti. Jadi, untuk mengubah jaraknya, kita bisa menggunakan yang namanya margin. Karena untuk mengatur jarak bawah, jadi kita menggunakan margin bottom atau disingkat dengan MB. Pada spacing ditampilkan angka 1 sampai 5 untuk mengatur jarak. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 3 saja. Kembali ke codingan, tinggal ditambahkan MB3 di sini. Lalu di-save dan refresh kembali halaman web browser untuk melihat perubahannya. Nah, jadi antara about dan isi teks sudah memiliki jarak. Pada section about, saya juga akan menambahkan gelombang
Dan sebelumnya sudah saya setting ya, jadi tinggal digunakan. Langsung di copy saja dan di paste sebelum penutup section about dan save. Refresh kembali halaman web browser untuk melihat perubahannya. Maka perubahan yang akan ditampilkan seperti ini, yaitu pada section about sudah memiliki gelombang. Kembali ke codingan. Selanjutnya saya akan membuat section paket wisata. Tambahkan tag komentar di awal dan penutup. Sama seperti sebelumnya menggunakan tag section, tapi kali ini ID-nya adalah paket. Tambahkan tag div dengan kelas container. Tambahkan tag div dengan kelas row. Untuk kolom paket wisata, tambahkan tag div kelas call. Tambahkan tag H2 untuk teks paket wisata dan save. Refresh kembali untuk melihat perubahannya pada halaman browser, maka akan ditampilkan teks paket wisata seperti ini. Kembali ke codingan. Untuk merubah posisi teks paket wisata, tambahkan teks center, save, dan refresh kembali pada halaman browser, maka tulisan paket wisata sudah berada di tengah. Selanjutnya, untuk isi konten dari paket wisata, saya akan membaginya menjadi 3 kolom. Saya akan menambahkan tag div plus row untuk membuat kolom. Karena kolomnya nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, maka saya memerlukan angka untuk kolomnya itu 4. Tiap masing-masing kolom. Karena untuk panjang satu kolom dari kiri ke kanan adalah 12. Selanjutnya saya akan kembali ke Bootstrap karena saya memerlukan kolom yang berbentuk kartu. Karena di Bootstrap kolom berbentuk kartu itu namanya cards, maka langsung saja kita ketik di sini cards. Nah, pada Bootstrap akan ditampilkan properti untuk kolom tersebut. Jadi tinggal kita pilih saja kolom seperti apa yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan kolom berbentuk seperti ini. Jadi langsung di copy saja scriptnya, lalu di paste di bagian div yang ini. Maka tinggal dirapikan sedikit ya. Save setelah selesai dirapikan. Untuk width atau lebarnya akan saya hapus agar tidak mengganggu kolom. Untuk bagian gambar yang akan diisi pada kolom bisa kita ubah disesuaikan dengan folder dan gambar yang sudah disediakan sebelumnya. Di sini saya sudah menyediakan beberapa gambar yang akan saya gunakan. Jangan lupa untuk di-save. Refresh kembali halaman browser untuk melihat perubahannya. Maka perubahan yang ditampilkan akan menjadi seperti ini. Untuk dua kotak berikutnya tinggal kita copy paste saja. Refresh kembali halaman browser, maka tampilannya jadi seperti ini. Untuk isi konten dari paket wisata akan saya ubah gambar dan juga teksnya pada codingan berikutnya. Untuk paket wisata, saya akan menggunakan 9 kolom. Jadi, saya akan mengcopy paste 9 script cards pada section paket wisata. Dan akan langsung diganti gambarnya. Untuk kolom, otomatis menyesuaikan posisinya masing-masing. Karena menggunakan Bootstrap 5. Maka hasil akhirnya seperti ini. Saya akan menambahkan inspect agar ketika halaman web browser dikecilkan, posisi kolom dan gambar bisa menyesuaikan. Dengan menambahkan MD pada setiap script kolom. Dan jangan lupa untuk di-save.
Saat halaman browser kita kecilkan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini juga saya akan memberi jarak agar dari kolom ke kolom tidak terlalu dekat. Dan save. Refresh kembali halaman browser untuk melihat perubahannya. Nah, untuk menu paket wisata sudah menjadi seperti ini, terdiri dari perjalanan, hiburan, dan juga tempat makan. Tambahkan MD4 di setiap kolom agar ketika halaman browser dikecilkan, posisi kolom bisa menyesuaikan. Berikutnya, saya akan menambahkan icon bintang pada setiap kolom. Selanjutnya, saya akan masuk ke Bootstrap. Nah, di sini ada warna-warni untuk warna bintangnya nanti. Di sini saya akan mengetik icon untuk mencari propertinya. Baiklah, langsung klik saja link Bootstrap icon yang ini. Nah, maka akan ditampilkan beberapa contoh icon di Bootstrap. Karena saya memerlukan icon bintang, maka saya akan mengetik star untuk bintang yang ini. Bootstrap icon menyediakan 3 pilihan, jadi saya akan mengcopy script ini saja. Tambahkan tag komentar untuk Bootstrap icon, lalu paste script sebelumnya di sini. Untuk menggunakannya, klik saja icon bintang yang akan digunakan. Jadi untuk script icon bintang sudah disediakan di sini, maka langsung di-copy saja. Kembali ke codingan, saya akan menambahkan icon bintang di kolom paket wisata. Akan saya paste di dalam tag paragraph, lalu save. Dan juga saya akan menambahkan warna pada bintangnya, yaitu warna kuning, dengan text warning. Dan jangan lupa untuk di-save. Kembali ke halaman browser dan refresh untuk melihat perubahannya. Sekarang icon bintangnya sudah tampil, dan icon bintang ini akan saya tambahkan di setiap kolom. Dan juga akan saya tampilkan di setiap menu, seperti paket wisata, akomodasi, galeri, produk, dan souvenir. Kembali lagi ke codingan. Untuk isi konten pada menu lainnya akan ditambahkan di akhir video. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat bagian footer. Di sini saya akan tambahkan tag footer. Di dalam tag footer akan saya tambahkan tag P untuk menambahkan teks. Dan juga saya akan menambahkan tag A untuk menyambungkan dengan link Instagram saya agar ketika di bagian footer diklik di bagian nama, maka langsung masuk ke Instagram. Di sini saya akan menambahkan background primary pada bagian footer agar warna footer menjadi warna biru. Untuk CSS body tidak lagi diperlukan, jadi akan saya hapus. Lalu save dan kita coba refresh kembali pada halaman web browser untuk melihat perubahannya. Nah, sekarang pada halaman web browser sudah tersedia footer. Tapi di sini warna teksnya tidak kelihatan, maka akan saya ubah warnanya dengan menambahkan teks white di bagian class. Lalu di save. Refresh kembali pada halaman browser untuk melihat perubahannya. Sekarang teksnya sudah berwarna putih, tetapi nama saya tidak kelihatan, jadi saya akan melakukan sedikit perubahan lagi pada codingan. Dengan menambahkan kelas text white di dalam tag A. Dan save. Refresh kembali pada halaman browser untuk melihat perubahannya. Jadi sekarang teks untuk nama saya sudah berubah menjadi warna putih. Kita kembali lagi ke codingan. Baiklah, di sini saya akan membuat tulisannya atau teks nama menjadi tebal dengan menambahkan FW bold. Dan juga membuat tulisan pada footer atau teks pada footer menjadi ke tengah dengan menambahkan teks center. Jangan lupa di save dan refresh kembali pada halaman web browser. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Agar footer memenuhi website di bagian bawah, maka saya akan menambahkan padding. Di sini tinggal disesuaikan untuk
ukuran paddingnya itu berapa. Kemudian, jangan lupa untuk di-save dan refresh kembali untuk melihat perubahannya. Sekarang saya akan membuat navbar agar tidak hilang ketika di-scroll ke bawah. Cukup dengan menambahkan fix stop di bagian sini. Dan save. Refresh kembali pada halaman browser untuk melihat perubahannya. Nah, apabila di-scroll seperti ini, posisi navbar sudah menetap. Tapi, posisi teks pada Jumbotron tidak sesuai. Untuk mengatur posisi teksnya, kita ubah padding pada CSS Jumbotron. Dan save. Refresh kembali pada halaman browser untuk melihat perubahannya. Nah, maka posisi teks sudah seperti ini, jadi lebih rapi. Sekarang saya akan mengatur untuk menu. Apabila diklik, maka akan langsung menuju ke isi kontennya. Selanjutnya, pada tag body, saya akan menambahkan ID home. Dan juga tambahkan teks pada setiap hashtag sesuai menu, agar ketika menu diklik, akan menuju ke isi konten. Refresh kembali pada halaman browser untuk melihat perubahannya. Contohnya seperti ini, tapi judulnya jadi tidak kelihatan. Untuk mengatur posisi teksnya, maka kita tambahkan section pada CSS dan juga tambahkan padding top untuk mengatur jarak antara judul dan juga menu sebelumnya. Dan save. Refresh kembali halaman browser untuk melihat perubahannya. Jadi sekarang posisi judul sudah memiliki jarak dengan menu sebelumnya. Baiklah, jadi halaman website Wisata Indonesia sudah selesai. Hanya saja saya akan melakukan sedikit perubahan nanti untuk bagian background dan juga pada bagian menu untuk isi konten. Jadi ini adalah website Wisata Indonesia yang sudah jadi, di mana pada setiap menu sudah memiliki isi konten. Saat saya klik paket wisata, sudah tersedia berbagai macam paket wisata, seperti perjalanan atau private trip, kemudian hiburan di berbagai kota ya, tergantung kota yang dipilih, dan juga rumah makan. Jadi di setiap paket sudah diberi bintang untuk penilaian paket yang disediakan oleh Wisata Indonesia. Selanjutnya adalah bagian akomodasi. Pada bagian akomodasi saya sudah menyediakan 3 pilihan, diantaranya ada hotel, apartemen, dan juga villa, masing-masing dengan penilaiannya. Baiklah, menu berikutnya adalah galeri. Di dalam galeri, Wisata Indonesia sudah menyediakan 6 macam gambar, yang artinya untuk website ini akan melayani paket wisata ke 6 kota pilihan yang ada di Wisata Indonesia. Menu berikutnya adalah produk dan souvenir yang sudah disediakan oleh Wisata Indonesia. Ada kain batik yang sudah diolah menjadi baju, kemudian ada keramik dengan corak khas Indonesia, baju. Selanjutnya, ada kain tenun khas Indonesia yang sudah diolah menjadi baju. Selanjutnya, ada gerabah buatan asli Indonesia. Selanjutnya, ada wayang khas Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa. Kemudian, ada anyaman khas Indonesia yang sudah terkenal sampai go internasional. Dan yang terakhir adalah About, berisikan data pribadi saya sebagai pembuat website Wisata Indonesia. Di sini ada nama, kemudian NIM, prodi, asal institusi, dan juga email. Dan yang paling terakhir adalah bagian footer. Di sini saya sudah menambahkan gelombang, dan pada setiap section juga saya tambahkan gelombang dengan warna yang balance pada setiap menunya. Untuk mengetahui nomor dari warna gelombang, bisa kita lihat
pada inspect halaman website. Caranya hanya dengan mengklik kanan, kemudian klik inspect. Jadi di situ kita bisa mengetahui warna apa yang balance dengan menu yang akan kita sesuaikan. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perubahan pada codingan. Jadi, pada CSS saya menambahkan beberapa properti pada menu seperti paket, akomodasi, galeri, dan produk. Dan juga color white pada H2. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan, karena saya juga masih pemula. Sampai bertemu di video berikutnya. Sekian, terima kasih.